Kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna iman, Allahumma zidna ilman wal fahman, wa rizqana halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, dunia beserta isinya, makhluk hidup, makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa, seluruhnya Allah ciptakan. Ada manfaatnya, ada hikmah dan pelajaran yang harus kita pelajari di dalam setiap ciptaan Allah, yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang Maha Pencipta jauh lebih indah, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih memberikan kebaikan-kebaikan dari seluruh ciptaannya. Sedangkan ciptaannya saja Allah ciptakan begitu banyak, begitu unik. Apalagi sang penciptanya. Tentu akal, logika kita tidak akan mampu untuk menjelaskan secara terperinci. Tentu fisik, fasilitas yang Allah titipkan kepada kita berupa pendengaran, panca indera yang Allah titipkan sementara tidak akan mampu untuk memikirkan kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Pikirkanlah ciptaan yang Allah ciptakan, tapi jangan kau memikirkan sang penciptanya, karena emang kapasitas otak benak kita tidak akan mampu terlalu dalam, terlalu jauh untuk memikirkan sang pencipta. Tetapi kita dituntut oleh Allah Jalla Jalaluh untuk senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaannya. Sekecil apapun ciptaan yang Allah perbuat, yang Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada maksud dan tujuannya agar kita manusia yang berakal kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, insyaallah. Pada channel Serba-Serbi ini saya akan membahas topik Allah Jalla Jalaluh tidak merasa segan untuk menciptakan seekor nyamuk sebagai perumpamaan. Baik, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-26, sebagaimana artinya, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apakah maksud Allah Jalla Jalaluh dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang yang fasik. Orang itu sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahaminya. Apa sebabnya Allah Jalla Jalaluh menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan? Maka mereka itu menjadi sesat.
Adapun orang yang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan mereka. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-26 ini, ada 3 karakter manusia. Pertama adalah manusia orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini, karakter manusia yang pertama ini, dia yakin dan percaya bahwasanya Allah menciptakan seekor nyamuk ada maksud dan tujuan yang telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan. Nah, ketika orang beriman ini benar-benar berpikir, merenungkan ciptaan Allah Jalla Jalaluh, yakni seekor nyamuk. Kalau kita kaji lebih dalam menurut ilmu biologi, tentunya kita akan mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya saja sedikit sebagai renungan kita, bahwasanya nyamuk adalah hewan binatang yang Allah ciptakan. Sengaja Allah ciptakan untuk menguji manusia. Di dalam ayat ini untuk melihat karakter manusia. Allah ciptakan nyamuk, karakter manusia pertama dia beriman, dia yakin, dia memahami, dia tadabbur. Dia berusaha memikirkan ciptaan Allah Jalla Jalaluh yang berupa nyamuk ini, sehingga senantiasa menambah keimanannya kepada Allah, bahwasanya tidaklah sia-sia Allah ciptakan seekor nyamuk. Orang beriman ini dia merenung lebih dalam, ternyata begitu banyak hikmah, pelajaran yang kita ambil dari seekor nyamuk. Kalau kita lihat fakta realita lapangan, dengan seekor nyamuk begitu banyak obat-obat nyamuk, mulai dari baygon yang dahulunya seperti ular melingkar-lingkar, sekarang sudah canggih baygon bisa disemprotkan. Ada juga yang dibakar tetapi berbentuk petak-petak. Dari lavender, dari yang dioleskan. Seluruh itu berasal dari kreasi manusia dikarenakan adanya seekor nyamuk. Betapa banyak karyawan ditampung, betapa banyak manfaat faidah yang dirasakan oleh manusia dikarenakan kehadiran seekor nyamuk. Itu untuk manusia secara real, fakta lapangan. Ada juga obat nyamuk yang elektrik dan lain sebagainya. Itu dengan kehadiran seekor nyamuk. Apakah lagi ciptaan Allah yang lainnya, yang memang Allah ciptakan makanannya dari seekor nyamuk? Contohnya saja cicak dan kadal, kata, dan lain sebagainya. Ciptaan Allah yang Allah takdirkan, di antara makanannya adalah seekor nyamuk. Begitu bagi ciptaan Allah yang lain. Oleh karena itu, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan dari seekor nyamuk. Kalau kita lebih dalam lagi bagaimana proses terjadinya nyamuk, dari bertelurnya nyamuk, bagaimana induk nyamuk itu mempersiapkan dirinya dan calon generasinya di atas air atau dekat yang lembab-lembab. Bagaimana prosesnya dari telur di atas air sampai menjadi larva, sampai menjadi seekor nyamuk yang sempurna. Kalau kita rinci tentu tidak cakup waktu yang singkat ini. Mungkin untuk masalah nyamuk kita sampaikan di situ. Kita berusaha untuk mengambil hikmah karakter. Pertama adalah manusia beriman, dengan adanya nyamuk bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah kuat bahwasanya Allah tidak sia-sia menciptakan seekor nyamuk. Banyak sekali manfaat dan faedahnya yang dia pikirkan, yang dia renungkan sehingga bertambah keimanannya kepada Allah.
sehingga bertambah amal solehnya kepada Allah, sehingga bertambah patuh dan taatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang membuat dia bahagia hidup dunia. Insya Allah beri dia nikmat di dalam kubur, dan insya Allah kelak Allah akan kumpulkan orang-orang beriman beserta keluarganya yang beriman, masyarakat yang beriman, bangsa negara yang beriman, dan dunia yang beriman. Orang-orang beriman inilah yang Allah janjikan dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan, insya Allah. Karakter manusia berikutnya adalah kafir. Nah, kafir ini aslinya kafar yafiru, kafir, yakni terhalang. Dengan adanya ayat Al-Quran, dia terhalang, tidak mampu untuk memahaminya apa maksud Allah menciptakan nyamuk itu sendiri. Karena tidak kemampuannya, dikarenakan kecongkaan, kesombongannya di dalam hati dan pikirannya, inilah yang membuat dia tidak mampu berpikir jernih, tidak mampu, tidak mau untuk memahami lebih dalam apa makna dari Allah menciptakan seekor nyamuk. Nah, maka merugilah orang-orang yang kafir hingga akhir hayatnya. Tapi mudah-mudahan semoga di antara orang-orang kafir itu Allah beri hidayah dan petunjuk, sehingga dia kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, sehingga dia benar-benar kembali merenungkan ayat-ayat Allah ini, insya Allah. Berikutnya ada karakter manusia fasik. Apa itu orang fasik? Yaitu orang fasik adalah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Inilah dia manusia yang lebih berbahaya lagi. Dia tahu bahwasanya Allah menciptakan nyamuk begitu banyak hikmah dan manfaatnya, tapi dia mengingkari, tidak meyakininya, bahkan menolak kebenaran itu. Dia tahu bahwasanya Allah menciptakan nyamuk ini banyak hikmah dan pelajaran yang harus menambah keimanannya, tapi sebaliknya dengan Allah ciptakan nyamuk ini, dia lebih jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu menjauhkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita dan dunia ini dari kondisi yang ingkar kepada agama Allah Jalla Jalaluhu, yang ingkar terhadap kebenaran-kebenaran yang telah Allah catatkan di dalam kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Tapi sebaliknya, hendaknya kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa negara kita dan dunia ini Allah mudahkan senantiasa memberi kita hidayah dan petunjuk di dalam hati, pikiran kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quranul Karim, sehingga Allah mudahkan, tambahkan iman kita untuk senantiasa bertambah dengan adanya penciptaan nyamuk ini, sehingga membuat kita lebih merenung lagi, untuk lebih memperdalam lagi kebaikan-kebaikan kita, untuk mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena pada hakikatnya proses hidup kita adalah ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Allah ciptakan di dunia untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya, sedangkan kubur dan akhirat adalah tempat balasan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri taufik, hidayah, petunjuk kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa negara kita dan dunia ini untuk senantiasa kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Jalla wa Jalla dan meninggalkan larang-larangannya. Begitu juga yang telah ditetapkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perbuatannya, perkataannya, dan ketetapannya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita yang adalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.